Pernah nggak kamu melihat seseorang yang terlihat biasa saja, pakaiannya sederhana, tidak terlihat sibuk setiap saat, tapi ternyata penghasilannya sangat besar? Kadang kita bertanya-tanya dalam hati, dia kerja apa sih sebenarnya? Banyak orang sejak kecil diajarkan satu hal yang sama. Sekolah yang rajin, cari pekerjaan yang stabil, kerja dari pagi sampai sore, lalu gaji datang setiap bulan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi di dunia modern sekarang, kenyataannya mulai berubah. Ada orang yang bekerja dari rumah, dari laptop kecil, bahkan hanya dari ponsel. Tapi penghasilannya bisa berkali-kali lipat dibandingkan pekerjaan biasa. Apakah itu berarti semua orang harus berhenti kerja kantor? Tidak juga. Namun ada beberapa jenis pekerjaan yang memiliki potensi penghasilan yang sangat besar, terutama jika dilakukan dengan serius, konsisten, dan cerdas. Menariknya, beberapa pekerjaan ini bahkan tidak terlalu dikenal beberapa tahun yang lalu. Sekarang justru menjadi salah satu jalur tercepat bagi banyak orang untuk membangun kekayaan. Jadi mari kita mulai dari pekerjaan yang pertama, programmer atau developer. Di dunia yang semakin digital, hampir semua hal bergantung pada teknologi. Aplikasi yang kamu gunakan setiap hari, website yang kamu buka, sistem yang digunakan perusahaan besar, semua itu dibuat oleh programmer. Banyak orang membayangkan programmer sebagai seseorang yang duduk di depan komputer, mengetik kode yang rumit sepanjang hari. Dan ya, memang seperti itu. Tapi hasil dari pekerjaan itu bisa luar biasa. Bayangkan seseorang membuat sebuah aplikasi sederhana. Awalnya mungkin hanya digunakan oleh beberapa orang. Lalu semakin banyak yang memakai. 1.000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang. Tiba-tiba aplikasi tersebut menghasilkan uang dari iklan, langganan, atau layanan premium. Dan yang paling menarik adalah ini. Aplikasi itu bisa terus menghasilkan uang bahkan ketika pembuatnya sedang tidur. Itulah kekuatan teknologi. Ada banyak contoh nyata. Beberapa developer bahkan memulai dari kamar kecil mereka, hanya dengan laptop dan koneksi internet. Tidak ada kantor besar, tidak ada tim besar, hanya ide, keterampilan, dan konsistensi. Sekarang kita masuk ke pekerjaan kedua yang mungkin sangat sering kamu lihat setiap hari. Content creator. Dulu membuat video di internet sering dianggap hanya sebagai hobi. Banyak orang yang berkata, ngapain sih bikin video? Memangnya bisa jadi kerjaan. Beberapa tahun kemudian, kenyataannya berubah total. Sekarang banyak orang yang hidup dari membuat konten. YouTube, TikTok, Instagram, podcast, konten edukasi, konten hiburan, konten cerita, konten motivasi. Bahkan video sederhana pun bisa mendapatkan jutaan penonton. Tentu saja tidak semua orang langsung sukses. Banyak kreator yang memulai dari nol. Videonya hanya ditonton beberapa orang. Kadang hanya teman sendiri. Kadang bahkan tidak ada yang menonton sama sekali. Tapi mereka tetap membuat konten. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai suatu hari, satu video tiba-tiba meledak. Penontonnya ribuan, lalu puluhan ribu, lalu jutaan. Dari situ mulai datang berbagai peluang. Iklan, kerjasama brand, sponsor, penjualan produk, komunitas penggemar. Dan perlahan, hobi yang dulu dianggap tidak menghasilkan apa-apa, berubah menjadi karir yang sangat menguntungkan. Pekerjaan ketiga mungkin terdengar sederhana, tapi potensinya sangat besar. Pebisnis online. Beberapa tahun lalu, jika seseorang ingin berjualan, mereka biasanya harus membuka toko fisik, sewa tempat, dekorasi toko, stok barang, pegawai, biaya operasional yang tidak sedikit. Sekarang banyak hal berubah. Seseorang bisa mulai bisnis hanya dengan ponsel. Mereka memotret produk, mengunggahnya ke marketplace, mempromosikannya di media sosial. Pesanan datang, barang dikirim, bisnis berjalan. Ada banyak orang yang memulai dari skala kecil. Mungkin hanya menjual satu jenis produk. Mungkin hanya beberapa pesanan setiap hari. Tapi jika dikelola dengan baik, bisnis itu bisa berkembang dengan cepat. Beberapa toko online sekarang bahkan menghasilkan ratusan juta rupiah setiap bulan. Dan semuanya dimulai dari langkah kecil. Sekarang kita masuk ke pekerjaan keempat. Investor, ini mungkin salah satu pekerjaan yang paling sering disalahpaham. Banyak orang mengira investasi itu seperti perjudian. Masukkan uang, lalu berharap beruntung. Padahal investor yang sukses tidak berpikir seperti itu. Mereka belajar menganalisis, mengamati, mereka memahami bagaimana uang bisa bekerja. Bayangkan ini, seseorang bekerja keras dan mendapatkan penghasilan. Sebagian uang itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi sebagian lagi diinvestasikan di saham, di bisnis, di properti, di aset yang memiliki potensi berkembang. Tahun pertama mungkin belum terasa apa-apa. Tahun kedua masih kecil. Tahun ketiga mulai terlihat. Tahun kelima mulai menarik. Tahun ke-10, hasilnya bisa sangat besar. Banyak orang kaya di dunia memiliki satu kesamaan. Uang mereka tidak hanya disimpan. Uang mereka bekerja. Dan sekarang kita sampai pada pekerjaan kelima. Salah satu yang paling berkembang di dunia modern.
Ahli teknologi seperti AI specialist, data analyst, atau machine learning engineer. Di era digital, data adalah sesuatu yang sangat berharga. Setiap klik, setiap pencarian, setiap pembelian, semua menghasilkan data. Perusahaan besar sangat membutuhkan orang yang mampu memahami data tersebut. Apa yang disukai pelanggan, apa yang tidak disukai, produk apa yang akan laris, strategi apa yang harus dilakukan. Orang yang bisa membaca dan menganalisis data seringkali dibayar dengan sangat mahal. Karena keputusan bisnis besar sering bergantung pada informasi yang mereka temukan. Dan sekarang muncul teknologi baru seperti kecerdasan buatan, AI. Teknologi ini berkembang sangat cepat. Perusahaan di seluruh dunia berlomba-lomba memanfaatkannya. Dan mereka membutuhkan orang yang mengerti cara menggunakannya. Artinya, peluangnya sangat besar. Tapi setelah mendengar semua ini, ada satu pertanyaan penting. Apakah hanya dengan memilih salah satu pekerjaan ini, seseorang otomatis menjadi kaya? Jawabannya tentu tidak. Karena ada satu hal yang lebih penting daripada jenis pekerjaan itu sendiri. Sikap. Banyak orang ingin hasil besar, tapi tidak siap dengan prosesnya. Ingin cepat sukses, tapi mudah menyerah. Padahal hampir semua orang yang berhasil melewati fase yang sama, fase di mana tidak ada yang memperhatikan, fase di mana hasilnya masih kecil, fase di mana rasanya seperti tidak ada kemajuan. Namun mereka tetap berjalan, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan pada akhirnya, konsistensi mengalahkan segalanya. Karena sebenarnya, pekerjaan hebat di tangan orang yang malas tetap tidak menghasilkan apa-apa. Tapi pekerjaan sederhana di tangan orang yang tekun bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa.